Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wadiha. Rabbana فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل. ربنا افتح لنا فتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمين يا رب العالمين. معاشر المسلمين الصائمين والصائمات, jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita anugerah istimewa, momentum utama, terminal besar, yakni hari-hari yang penuh berkah, hari-hari yang penuh kebaikan di dalam bulan Ramadan tahun ini. Sekalipun dengan keterbatasan adanya Covid, kita tetap bisa hadir di masjid ini, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan ibadah kita. Masyaallah muslimin, as-saimin was-saimat, dalam penantian atau pencarian malam Lailatul Qadar yang kita jalani dengan iktikaf di masjid ini atau di tempat-tempat yang lainnya, ada harapan dan kecemasan. Apakah kita mendapatkan malam tersebut atau tidak? Karena sangat beruntung mereka yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan tentunya sangat merugi orang yang tidak mendapatkannya. Karena agungnya, mulianya bulan Ramadan, di akhir Ramadan ini Allah nyatakan dengan adanya fihi lailatun khairum min alfi syahr. Disinilah malam perhitungan, malam perubahan, malam perbaikan. Bagaimana kita bisa merubah takdir kita di tahun yang akan datang, disinilah melalui doa-doa yang kita panjatkan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ketika kita mengevaluasi apakah kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar atau belum, selama ini indikasi yang diperhatikan adalah tanda-tanda di luar diri kita, tidak memperhatikan indikasi tanda-tanda di dalam diri kita. Semestinya evaluasi kita terhadap datangnya bulan Ramadan itu melihat tanda-tanda di luar dan tanda-tanda di dalam diri kita. Andai kata pun
Lailatul Qadar itu sudah dapat ya dengan indikasi di luar diri kita ya, langit yang cerah gitu kan, suasana malam yang hening dan tentram gitu kan, udara yang basah dengan hujan gitu kan, dan nanti ini ya sinar matahari di pagi hari yang redup tidak menyengat. Nah itulah tanda-tanda di luar diri kita. Andaikan itu pun terjadi, kita saksikan gitu kan, kira-kira masih ada nggak pertanyaan di dalam diri kita? Kita ini ya sukses nggak mendapatkannya? Ya, apakah ibadah-ibadah kita ya semalam itu diterima atau tidak? Kalau seperti ini kata Ustaz Taufik juga ya, itu harus kita ambil posisi, jangan merasa sudah optimal, jangan merasa sudah berhasil. Yang lebih baik ya kita takut dan khawatir. Kalau ya ibadah kita tidak sempurna, kalau ibadah kita tidak sampai, kalau Lailatul Qadar tidak kita dapatkan. Ya. Jadi kalau kita mengukur indikasi itu di luar diri kita, masih ada pertanyaan, gitu kan? Masih ada kekhawatiran. Tetapi kita akan merasa tenang gitu, mendapatkan jawaban apakah kita mendapat Lailatul Qadar atau tidak. Ya. Ini bisa kita lihat ya, indikasinya, tanda-tandanya di dalam diri kita. Paling tidak ya, kalau Lailatul Qadar ini disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Ya. Atau tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Atau dalam surah, ada dua surat yang menjelaskan tentang Lailatul Qadar ini, satu surah Al-Qadar, dua surah Ad-Dukhan ya. Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu ya, anzalna al-Qur'ana ya fi lailati mubarakah. Jadi Lailatul Qadar itu menurut Al-Quran ada dua namanya, satu Lailatul Qadar, dua Lailati Mubarakah ya, yaitu malam anzalnahu yang diturunkan kepadanya Al-Quran ya. Jadi dengan keterangan dua ayat ini ya, ketika kita hendak mengevaluasi tanda-tanda indikasi di dalam diri kita ya, yang disebut dalam Al-Quran itu tadi turunnya Al-Quran, atau di Al-Qadar itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar ya, salamun hiya hatta matla'il fajar ya. Jadi tanda-tanda indikasinya itu adalah ketika kita mendapat salam gitu kan dari para malaikat, khususnya malaikat Jibril ya. Seakan-akan kita mendapatkan salam, seakan-akan kita bertemu gitu, seakan-akan bahasanya. Jadi jangan digambarkan secara fisik ya, pertemuan makhluk dan makhluk. Bahasanya adalah ka'annaka, seakan-akan ya. Dalilnya adalah pertama ya, disebutkan di akhir surah Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau sampai datang kepadamu al-yakin ya. Nah, gitu. Atau di dalam hadis ya, ketika malaikat Jibril menjelaskan tentang rukun agama ini ya, mahwal ihsan, ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yaraka ya. Beribadahlah kepada Tuhanmu seakan-akan engkau melihatnya. Andaikan kamu tidak melihatnya ya, niscaya Allah melihat kamu. Nah, jadi sempurnanya ibadah kita itu dipersyaratkan ketika kita ya mencapai satu kondisi ruhaniyah atau batiniyah yang disebut hadis ini adalah ka'annaka. Nah, ka'annaka, seakan-akan. Nah, seakan engkau melihatnya ya. Jadi ketika kita sukses ya beribadah dengan yakin dan merasakan suasana batin, suasana ruhaniyah, seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala ya, maka niscaya ya penantian kita ya di malam-malam Asyurul Awakhir dengan i'tikaf kita ya akan merasakan seakan-akan ketemu dengan malaikat Jibril ya. Siapa yang merasakan ka'annaka tara Allah gitu kan, maka dia akan merasakan seakan ketemu dengan malaikat Jibril. Nah, bertemu dengan malaikat Jibril itu akan merasakan seakan-akan dia
menerima ya, merasakan suasana turunnya Al-Quran ya, merasakan suasana turunnya Al-Quran ke dalam dirinya ya, ini deh. Jadi tanda-tanda baru seperti itu, merasakan suasana Al-Quran turun kepada dirinya ya, membekas, mempengaruhinya. Inilah yang disebutkan oleh Allah, yang dijelaskan di dalam firman-Nya surah Az-Zumar ya, Allahu nazzala ahsanal hadis, Allah yang menurunkan ya ahsanal hadis ya, ahsana sebaik-baiknya informasi, sebaik-baiknya berita, sebaik-baiknya petunjuk, sebaik-baiknya furqan ya, ahsanal hadis kitabam mutasyabiha masaniya taqsha'iru juludul ladina yakhshawna rabbahum ya. Jadi di sini Allah menjelaskan ya, apa namanya, bahwa Allah lah yang menurunkan Al-Quran itu ya, yang apa yang disebut ahsanal hadis ya, yang serupa mutu ya, apa kualitasnya. Jadi Al-Quran itu ya secara keseluruhan itu sempurna, diambil surat juz per juz, surat per surat ya, ayat per ayat, sampai huruf per huruf, itu adalah ya sesuatu yang istimewa, sesuatu yang sempurna ya. Karena coba kata Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita ya, man yaqra harfan, dikatakan harfan, siapa yang membaca Al-Quran, membaca satu huruf saja, man yaqra harfan ya, satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanah, sudah ada kebaikannya, sudah ada kualitasnya, sudah ada kemanfaatannya ya. Jadi kalau kita berintas Al-Quran itu ambil 3 kebaikan ya, paling tidak minimal. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim, minta rahmatnya Allah, kasih sayang Allah. Allahumma anfa'na bil Qur'anil Azim, minta karunia apa, kemanfaatannya. Allahumma rfa'na, ada irhamna, apalagi infa'na sama irfa'na, minta apa, dinaikkan, ditingkat derajat makom kita ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah menyatakan di sini, Allahu nazzala ahsan, dia Allah yang menurunkan ya ahsanal hadis, kitabam mutasyabiha masaniya taqsha'iru juludul ladina yakhshawna rabbahum. Ini indikasinya. Indikasi kita mendapat Qadar ya, yang merasakan suasana seakan-akan ya mendapat salam dari malaikat Jibril, seakan-akan bertemu dengannya, seakan-akan dia memasukkan ke dalam hati kita Al-Quran itu. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Ini proses Al-Quran dijelaskan seperti ini oleh Allah. Dia Allah yang sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan ya, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh Ruhul Amin, malaikat Jibril ya, ke dalam mana diturunkannya, ala qalbika, ke dalam hatimu. Nah itu, maka itu kalau kita memahami ya proses turunan Al-Quran ini, memberikan satu apa ya, penjelasan kepada kita bahwa ta'amul kita dengan Al-Quran itu, interaksi Al-Quran itu jangan berhenti hanya sebagai bacaan saja. Ya, interaksi Al-Quran jangan berhenti pada sampai bacaan saja ya, dengan tahsinnya, dengan tajwidnya ya, tapi iqra kata Rasulullah, wartaqi, naiklah gitu ya, baca naiklah, baca ambil manfaatnya, baca bukalah gitu ya, agar mendapatkan hidayahnya, furqannya ya, segala apa kebaikan dari Al-Quran yang sudah Allah hidangkan buat kita orang-orang yang beriman ya. Iqra wartaqi, maka ya hendaknya kita setelah membaca, bagaimana bagian Quran itu bisa dimengerti, setelah dimengerti difahami, setelah difahami dihayati ya. Jadi ada aktivitas lahir, ada aktivitas batin. Aktivitas lahirnya membaca dengan zahir kita, dengan lisan yang fasih ya, itu aktivitas batin baca Al-Quran ya. Kemudian jangan lupa aktivitas batinnya. Ibadah apapun kalau tidak melibatkan aktivitas batin, khawatir nggak sampai kepada maqasidnya, kata Ustaz Taufik kemarin ya, nggak sampai kepada maqasidnya, tujuannya ya, sholat gitu ya,
Itu ada maqasidnya. Puasa ada maqasidnya. Nah, Allah sudah mewanti-wanti, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat, yang lalai dari salatnya. Itu salatnya hanya ya dilakukan secara aktivitas lahir saja. Ya, jadi tidak melakukan aktivitas batinnya. Gitu. Atas batin itu artinya bacaan yang keluar dari lisan kita itu dimengerti. Ya, mengerti itu artinya dengan afala tatafakkarun. Ya, minimal kita tahu translate-nya, tahu terjemahnya dari apa yang kita baca. Itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak sekedar keluar bacaan itu, sekalipun itu ya ada ya kebaikan gitu. Tapi ketika Rasulullah mengajarkan pada kita, mengingatkan kepada kita, iqra wartaqi, baca, naiklah gitu kan, ya ambil kebaikannya, kemanfaatan yang lebih luas, lebih banyak lagi yang tersedia disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim ini. Ya. Kemudian puasa juga yang kita jalanin ini, ada ya warning dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba min shaimin, betapa banyak orang-orang yang berpuasa laisa lahu min siyamihi, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, illal ju'i wal atas, kecuali ya lapar ya dan dahaga saja ya. Nah, ini kan jadi ada dua dalil ya dari Quran dan hadis. Quran mengenai tentang salat yang tidak mengaktifasi batinnya ya. Puasa ya tidak mengaktifasi batinnya, khawatir ya tidak sampai kepada maqasidnya, kepada tujuan syariat ya puasa dan salat itu. Nah, jadi aktivitas batin yang digambarkan pada ayat ini, Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabiha masaniya taqsha'iru juludul ladina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Nah, itu dia. Jadi merasakan ya suasana seakan-akan Quran turun ke dalam hati kita, membuat kulit kita bergetar. Nah, kalau kulit bergetar artinya merinding ya. Merasakan itu, pernah merasakan itu. Ya. Air mata bercucuran, ya. Air mata bercucuran, basah mata kita. Ya, ini perlu dilatih, perlu dibiasakan. Cukup dengan diem, ya. Diemnya itu adanya menghening, masuk suasana batin, ya kan? Dimengerti, minimal tahu translate-nya. Nanti difahami dan dihayati itu udah karunia, udah feedback. Ya, Allah akan bukakan itu dengan sendirinya. Wa may yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang dikasih hikmah? Hikmah itu suasana batin, ilmu laduni ya, kecerdasan ya, kecerdasan spiritual gitu. Itu dengan sendirinya akan dikasih. Ya, ikhtiar kita ya baca dengan benar. Ya, haqqa tilawatih yatlunahu haqqa tilawatih, yaitu mereka yang membaca Al-Quran, membaca doa, zikir-zikir haqqa, dengan sebenarnya ya, tidak sekedar ya efek ya secara zahiriah ya, secara lahiriah, tapi masuk batiniahnya, dimengerti. Kalau mengerti, alhamdulillah Quran sudah ada terjemahannya kan ya. Maka sebaiknya memang tidak sekedar ngejar target ya, sekian juz ya, sekian kali hatam ya, itu baik gitu kan. Tapi untuk sampai kepada maqasidnya ya, kita jelas terang benderang kemarin disampaikan Ustaz Taufik ya, kita harus mengaktifasi batin kita. Mengaktifasi batin itu artinya tadi mengerti. Jadi gunakan akal kita. Kemudian aktivasi yang kedua adalah mengerti, difahami, memahami. Mengerti dengan akal, pikiran, memahami dengan hati gitu. Lu baru merasakan tuh Quran masuk ke dalam hatimu. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika. Ya, ala qalbika. Maka itu
apa yang diajarkan doa terkait bagaimana kita bisa merasakan suasana Quran itu ya. Jadi di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul berkumpul bersama sahabat radhiyallahu anhum gitu kan, tiba-tiba Sayyidina Ali curhat, ya Rasulullah katanya, ketika kami ya ada bersamamu, ayat yang kau sampaikan ya, hadis yang kau sampaikan itu cepat cepat melekat di dalam hati kami gitu kan, cepat kami menghafalnya. Tapi ya ketika kami lepas ya keluar dari majelis ini, hafalan itu tiba-tiba gampang hilangnya gitu kan. Ini Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ya kan. Ada. Nah, kemudian Rasulullah mengajarkan ya amalan yang bagaimana kita merasakan suasana Quran itu ya. Hendaknya bangun ya, melaksanakan salat di malam hari ya. Di sepertiga yang terbaik itu sepertiga malam terakhir. Kalau nggak bisa di tengahnya, kalau nggak di awalnya setelah Isya. Lakukan sebanyak 4 rakaat gitu kan. Nanti setelah Al-Fatihah masih 4 rakaat dibaca surah Yasin. Yang kedua surah Ad-Dukhan ya. Yang ketiga pertama As-Sajdah, Yasin, Ad-Dukhan ya, sama Tabarak, itu dibaca. Kemudian Rasul mengajarkan doanya, Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abada ma abqaitani. Ya Allah, rahmatilah hamba, kasihanilah hamba untuk bisa meninggalkan, Allahumma arhamni bitarkil ma'asi, segala macam maksiat ya, ma abqaitani, warhamni an atakallafa ma la ya'nini, dan berilah hamba kemampuan untuk bisa meninggalkan segala hal yang tidak manfaat. Jadi 2 hal tuh yang menghalangi kita untuk bisa mencapai suasana ya Quran ya gitu kan. Yaitu ya ketika masih ada maksiat kita lakukan ya, yang kedua ya masih melakukan hal yang tidak bermanfaat. Nah, kita minta pada Allah tuh. Karena kata Rasulullah, setiap maksiat yang dilakukan, setiap dosa yang dilakukan oleh Bani Adam itu akan meninggalkan satu noktah sauda, noktah hitam di dalam hatinya. Ketika maksiat itu dilakukan yang kedua kali, ketiga kali, nggak ada kesadaran untuk dia beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin hitam ya hatinya. Nah, ketika banyak noktah sauda di dalam hatinya itu akan menyebabkan hati mughlaq ya, terkunci. Ketika hati terkunci ya, maka iman nggak bisa masuk, ilmu hikmah nggak bisa masuk ya, terkunci ya. Sedangkan kefasikan, kemunafikan, segala penyakit hati itu nggak bisa keluar. Nah, ini problema utama kita. Nah, puasa yang kita jalani itu membersihkan. Puasa yang kita jalani itu adalah membuka, sehingga aktivasi Quran itu ya terjadi, sehingga kita merasakan ya suasana turunnya Al-Quran itu yang membuat kulit kita bergetar, merinding, mata kita bercucuran kan begitu. Nah, ini cari indikasi dalam diri kita ya. Yang kedua ya ada disebutkan di dalam surah surah berapa, surah 8 ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang beriman itu apabila disebut asma Allah bergetar hatinya ya, dan ketika dibacakan ayat-ayatnya bertambah imannya. Getar hati karena disebut asma ya, itu sesuatu perkara yang dalam interaksi kita dengan makhluk ya, karena adanya kecintaan di dalam hati kita, karena adanya kerinduan di dalam hati kita, karena adanya kedekatan kita dengannya, udah lama gak jumpa, tiba-tiba disebut namanya, bergetar nggak tuh? Bergetar hati kita ya. Kita sudah lama misalnya, orang yang paling kita cintai siapa? Ya orang tua kita lah, ayah bunda kita. Karena suatu profesi, pekerjaan ya, tuntutan kehidupan ya, kita ada di pulau atau benua yang lain gitu kan ya, tiba-tiba ya kita teringat dan diingatkan ada orang menyebut nama orang tua kita, bergetar nggak hatinya itu? Bergetar. Getaran hati itu karena ada kedekatan, tidak sekedar kedekatan nih, tapi ada kecintaan. Nah, itu
Nah inilah ya, tilawah Al-Quran kita harus membawa suasana batin, aktivitas batin ke sana ya, yang diindikasi dengan wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum, apabila disebut asma Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, ketika dibacakan ayat-ayatnya bertambah imannya. Nah ini rasakan, ini orang-orang yang memiliki indikasi ini dapat dia Lailatul Qadar ya, akan berubah ya apa namanya situasi kondisi hidup dan kehidupannya, akan mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan. Yang ketiga ya, indikasi ketiga adalah huwallazi, seperti disebut dalam surah Al-Fatihah, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Itu orang-orang yang mendapatkan ketenangan batin. Jadi batinnya tenang, pikirannya tenang, perasaannya tenang ya, merespon menghadapi suasana kehidupan dengan berbagai ya problematika, dinamika ya, konflik ya, masalah ya, tenang dia menghadapinya ya. Karena hatinya sudah dekat dengan Allah, hatinya sudah apa ya, memiliki energi ya, yang besar ya. Ini yang digambarkan oleh Rasulullah SAW ya, apa namanya, ajaban li amril mu'min, sungguh ajaib urusan orang beriman. Kenapa? Inna amrohu kullahu khairullah, semua urusannya baik-baik saja, tenang menghadapi masalah. Sekalipun dia menghadapi masalah yang besar di luar kemampuannya, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya ya negara-negara, bangsa-bangsa ya, banyak kaum telah mengkonsolidasi, mengorganisasi berbagai kekuatan dengan personilnya, dengan senjatanya, dengan strateginya gitu, menghimpun semua kekuatan. Qad jama'u lakum, untuk menyerang kamu ya. Maka ya karena batinnya tenang ya, dikasih ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dia gak ada rasa takut sedikit pun gitu kan, gak ada kekhawatiran walaupun diinformasikan seperti itu. Qad jama'u lakum fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Wa qalu, responnya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah sebagai pelindung, penjaga, cukup Allah sebagai penolong. Nah itu, adakah kita ya, sudah memiliki apa namanya, kenikmatan batiniah itu? Nah, ini jadi pertanyaan. Karena tidak selalu apa yang kita haji dalam hidup itu ya diungkapkan dalam apa namanya, harapan dan cita-cita masa depan ya. Jadi kalau kita mengukur nih hajat kebutuhan kita, satu ya, adalah untuk masa depan yang disebut cita-cita atau harapan ya kan. Kalau begini nih apa, di level ini ya cukup dengan husnuzon billah, cukup yakin fa inni qarib, Allah dekat Pak gitu ya, berbaik sangka pada Allah ya. Nah lebih hebat dari ini, hajat kebutuhan kita itu bukan sekedar harapan cita-cita masa depan, tapi menjadi keinginan gitu kan, menjadi keinginan. Nah kalau hajat ini merupakan keinginan yang kita program, kita jadwal, kita targetkan, kita persiapkan, kita rencanakan gitu kan ya, di level ini kita imannya harus lebih kuat lagi, tidak sekedar yakin, tidak sekedar husnuzon billah ya, tidak sekedar membangun koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita yakini ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid ya, sesungguhnya kami lebih dekat dari urat leher mereka ya. Tidak yakin, tidak semata yakin Allah dekat, tapi lebih dekat dari urat leher kita, yang diaktualisasi secara hasanah batiniyah dengan rasa cinta ya. Kalau yang pertama tadi ya rasa takut, ini rasa cinta. Kalau cinta menuntut apa? Perjuangan, menuntut apa? Pengorbanan, direncanakan, dipersiapkan, dibuat strategi gitu kan
Menggunakan seluruh karunia nikmat yang Allah berikan dengan strategi dan teknologi, itu lakukan itu semuanya. Tapi jangan lupa nanti wujud pengabulan doanya itu keinginan itu akan diberikan kemudahan, keberkahan. Saya kalau orang sering kalau ada yang minta doa ke saya doakan dong biar urusannya lancar nih. Saya katakan yassarakumullah, semoga Allah memudahkan engkau dengan bin nasri, dengan pertolongannya, wal fathi, kesuksesan kemenangannya, wal izzah, dan kemuliaannya. Wal izzah jangan lupa nih, kan, karena wujud dari keberhasilannya, kesuksesan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Innal izzata lillah, yang kemudian Allah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya memberi, walillahil izzah wali rasulihi walil mu'minin, diberikan kepada rasul-rasulnya dan orang-orang yang beriman. Karena itu jangan lupa ketika kita diberi kemudahan, keberkahan dalam semua urusan-urusan kita, kembalikan kepada Allah. Hada rahmatu min rabbi. Kemarin diingatin Ustaz Taufik hada rahmatum min rabbi, sesungguhnya ini adalah rahmat dari Tuhanku. Ini bukan karena usaha kita, bukan karena strategi kita, bukan karena pinter kita, tidak. Sejatinya hakikat kita nggak bisa apa-apa, lemah tidak berdaya, gitu kan. Nah, kita hanya menjalani skenario kehidupan yang Allah ciptakan. Allah yang wallahu khalaqakum, Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan apa aja yang kamu lakukan. Wa ma tafa'alun, nah seperti itu. Jadi ada 3 ini indikasi tanda-tanda batin di dalam diri kita yang menjelaskan, memastikan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau dapat suasana itu, jaga, pelihara, jaga, pelihara, insya Allah aktivitas ibadah pada Syawal, Syawal itu artinya meningkat, itu otomatis akan meningkat, akan meningkat. Ibadahnya memberi kesan, memberi pengaruh. Apa yang Allah katakan nih dengan ayat terkait salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu akan terjadi. Ada sensitivitas, ada daya tahan, ada daya juang, itu otomatis akan terjadi. Maka di sini sebenarnya rangkaian yang tidak terpisahkan antara sukses Ramadan dengan sukses amaliyah ibadah berikutnya di bulan selanjutnya. Kan itu ketika Rasulullah SAW memberikan ekspektasi, harapan kepada kita tentang keutamaan Ramadan, diantaranya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dengan puasa, dengan Ramadan, Allah bersihkan. Ramadan itu artinya membakar, membersihkan dosa-dosa kita sebelumnya. Dengan dibersihkannya dosa-dosa, maka kunci-kunci yang menutupi hati kita, hijab yang menutupi hati kita kebuka, sehingga cahaya Allah Al-Quran masuk ke dalam hati kita. Maka bercahayalah dia. Kalau hati bercahaya, hidup kita akan terbimbing, akan terpimpin, hidup kita akan terjaga dengan kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidayah itu bukan sekedar berhenti di pikiran, kan? Hidayah itu adalah suasana batin yang dekat dengan Allah, selalu merasa terpimpin gitu. Karena kalau menjalin hidup ini udah dikasih itu ilham, nanti kamu begini loh, nanti kamu begini gitu. Mau mengambil keputusan suatu hal yang sederhana sekalipun, apalagi keputusan yang besar, dampak efeknya bagi orang-orang yang dekat dengan Allah, yang bercahaya hatinya, dia akan diberi itu ilham, petunjuk dalam dirinya. Kalau kita orang biasa, orang beriman, bukan wahyu, namanya ilham aja, hatinya terbuka. Kalau bahasa tasawuf dikatakan qalbul mu'min baitullah, katanya. Hatinya orang beriman itu rumah Allah. Jadi di hati inilah ada aktivitas batin, ada suasana batin yang membimbing. Jadi ada kalau Allah dalam bahasa hadis itu basirah, basirahnya hidup, mata batinnya itu hidup. Kata orang Jawa
dia mengetahui sebelum terjadi, kan bisa jadi seperti itu. Ya, bukan apa dia mengetahui yang gaib, ya bukan, yang gaib itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikaruniai oleh Allah yang maha gaib, ya, hal-hal yang masih gaib gitu. Dikaruniai, diberi. Bahasanya begitu. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Bukan berarti kita nggak tahu menahu. Ya, tertutup sama sekali. Ya, wa ma utitum minal ilmi, ya sedikit-dikitnya ada dikasih sama Allah, ya, informasi hal-hal yang sifatnya ruhaniyah, ya, ma'nawiyah, qalbiyah, seperti itu. Ya, tinggal bagaimana kita melayakkan diri, memenuhi syarat-syarat untuk bisa mendapatkan, ya, apa namanya, bimbingan, ya, dan apa, petunjuk, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita bisa, ya, apa namanya, membiasakan atau mengaktifasi doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Ya Allah, karuniakanlah kepada jiwaku taqwaha, ketakwaannya dan kesuciannya. Ini doa ini sangat relevan dengan puasa yang kita jalanin. Apalagi di bulan Ramadan ini, seharusnya ini dibaca terus nih. Nah, kalau baru tahu sekarang, ya, nah, sekarang dibaca terus aja. Ya, di momen-momen yang memang kita sangat baik berdoa, ya. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah, karuniakanlah kepada jiwaku ketakwaannya, wa zakkiha, kesuciannya, anta khairu man zakkaha, engkau yang sebaik-baik mensucikan. Bagaimana Allah mensucikan diri kita, mensucikan jiwa kita? Allah syariatkan puasa itu. Jadi puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Maqasidnya adalah, maksud puasa disyariatkan oleh Allah agar kita bisa mensucikan diri kita, mensucikan jiwa kita, agar kita bisa merealisasikan la'allakum tattaqun, bukan menjadi orang bertakwa. Ingat, tattaqun itu fi'il, kata kerja, membuat kita sangat mudah, sangat bersemangat untuk menjalani aktivitas amaliyah ketakwaan begitu. Doa ini sangat relevan, maka sangat baik kita panjatkan, ya, sekalipun nanti udah selesai Ramadan, jadikan ini doa yang apa, rutin kita dawamkan. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah, karuniakanlah kepada jiwaku ketakwaannya, wa zakkiha, dan kesuciannya, anta khairu man zakkaha, engkaulah yang sebaik-baik mensucikan, anta waliyuha wa maulaha. Lihat ujung doa ini, anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pemimpinnya, engkaulah penjaganya. Ini jadi kalau kita merasa nih, sudah merasa nih, suasana batin yang Rasulullah sering ungkapkan kepada kita, ya, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang menggenggam jiwaku, ya, suasana batin, ya, suasana apa, ruhaniyah, yang disebut dengan bahasa tawakal, ya, kita pasrahkan seutuhnya, sepenuhnya diri kita pada Allah dan kita yakin dengannya, walladzi nafsi biyadi, maka kita akan, ya, selalu mendapatkan tadi apa, waliyuha, kepemimpin, engkaulah pemimpinnya. Ya, pemimpin, komandan, dia kan yang menggerakkan tuh, ya kan. Jadi seakan-akan, ya, kita di drive, ya, di drive itu apa, dikendalikan. Ya, kalau Allah yang memimpin, maka hasilnya baik. Seperti supir mengendarai kendaraan, ya, kalau supirnya apa, memiliki pengetahuan, pengalaman, ya, skill, ya, yang bagus, ya, maka mobil itu akan aman, terasa aman, ya, nyaman, ya, dan cepat gitu, ya kan, cepat, tawakal, ya. Ketika kita merasakan suasana apa namanya, terpimpin, subhanallah, ya, luar biasa, Pak. Kita akan merasakan suasana-suasana yang setelah terjadi atau sebelum terjadi nggak logis gitu kan, tidak logis. Kemarin saya ada jadwal khutbah Jumat, contohnya nih, ada jadwal khutbah Jumat dikonfirmasi pagi hari, ya kan, sudah jam 8, posisi ada di Cianjur, kesinilah Cipanas, ya, di Cipanas. Nah, saya harus merenung dulu biasanya kalau ingin, ya, apa namanya, khutbah, ya, kira-kira apa nih tema yang disampaikan. Diem aja,
membangun koneksi, interaksi supaya aktivasinya nanti dalam menjalani amanah ini diberi kemudahan, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tuangkan dulu kan dalam tulisan, pointersnya saja gitu kan. Nah, rupanya ya waktu sudah sampai, saya nggak waktu sudah lewat jam 10 kurang 20 menit. Kalau melihat ya situasi ini tidak logis sampai ke Jakarta di DPR RI kan. Ya, apa nggak logis? Kalau melihat situasi pengalaman dan situasinya sangat tidak mungkin gitu kan. Ya, kita praktekkan ya, tawakal kita pada Allah. Ya udah, ya apa namanya, karena ini amanah dari Allah, kita kembalikan semuanya kepada Allah. Ini bukan sekedar apa namanya amanah dari pengurus masjid gitu kan. Diingetin, ya, ini amanah dari Allah. Ya Allah, aku serahkan urusan ini kepadamu ya Allah. Aku yakin kalau engkau yang memimpin, engkau yang menjalani, engkau yang apa namanya menggerakkan, ya kun fayakun, innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Nah gitu ya. Namanya kita membaca secara batin. Udah jalan. Nah, sebenarnya jalan karena kita sudah ngambil frekuensi ilahiyah gitu kan. Jangan bicara dunia lagi. Jangan mikir apa-apa lagi udah. Aktivasi dan zikir aja. Aktivasi dan doa-doa saja. Udah gitu aja. Ya. Supaya apa namanya tetap ada di dalam apa suasana batinnya, ruhaniyah yang top markotop gitu kan. Nanti apa kita rasakan tuh? Ya, suatu keanehan gitu kan. Karena kita sudah tidak la ilaha ya, udah meniadakan diri ini gitu kan. Nggak mikir lagi, nggak takut lagi. Yang penting jalan aja, udah jalan santai. Nggak menjalani seperti pembalap gitu. Ngejar target, ngejar jarak, ngejar waktu gitu. Enggak, santai aja udah. Kita udah serahkan pada Allah. Santai, tenang gitu kan. Ya, seakan-akan ya kita merasa suasana seakan-akan itu apa namanya bumi dilipat seakan-akan bahaya. Seakan-akan apa namanya jalan terbuka lebar. Seakan-akan mobil ini apa ya kecepatannya ya itu di luar apa namanya kewajaran. Tapi itu suasana batinnya ka'annaka seakan-akan. Ternyata benar ya. Dari jam 10 kurang 20 ya sampai di Jakarta jam 11 lewat 15 berapa menit itu. Sesuatu yang nggak mungkin. Ya. Nah, jadi kalau kita apa namanya bisa merasa suasana seperti ini, subhanallah ya. Nah, doanya diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma, coba diikutin deh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah pemimpinnya, engkaulah penjaganya. Jadi kalau kita sudah pasrahkan diri ini dan kita bergerak dengan kuasanya dan kehendaknya, pasti wa maulaha, Allah jaga ya, pasti Allah jaga, aku lindungi ya kan. Nggak akan terjadi accident, nggak akan terjadi bahaya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Semoga kita mendapatkan karunia Lailatul Qadar ya. Tidak sekedar melihat indikasi di luar diri kita, tapi kita bisa mendapatkan ya, indikasi di dalam batin kita, di dalam diri kita, suasana batin yang seakan-akan ya, seakan-akan Al-Quran turun ke dalam diri kita. Maka ketika kita membaca Al-Quran, seakan-akan kita lagi berbicara, lagi ngobrol, lagi berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sekedar berhenti sampai tahapan bacaan, tapi pengertian, pemahaman dan penghayatan. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ma taufiqi illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.